Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam sebuah majlis yang insya Allah penuh dengan berkah, dalam sebuah majlis yang insya Allah penuh dengan pahala, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dunia ini menjadi isyarat kalau kita nanti akan dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di surganya bersama-sama. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang yatahayyaru anbadun nas fi akhiriz zaman. Anbadun nas, rakyat jelata, orang awam di akhir zaman itu merasa kebingungan dalam menjalankan agamanya. Itu yang akan kita bahas. Jadi orang awam di akhir zaman itu mereka merasa kebingungan dalam menjalankan agamanya. Kenapa mereka merasa kebingungan? Karena ini adalah seorang ulah dari seorang ulama yang yaitu ulama yang tidak soleh. Jadi ulama itu ada yang ulama soleh dan ada yang ulama Kalau ulama soleh, dia itu benar-benar menyebarkan Islam, benar-benar menyampaikan Islam sebagaimana mestinya, tidak karena pesanan, tidak karena maksud duniawi yang lain. Tapi kalau ulama mereka itu menyebarkan Islam, bisa didikte dan disetir oleh seseorang, sehingga dia itu menyampaikan hukum pesanan dari orang yang berpesan tersebut. Sehingga hal ini tentunya akan membingungkan umat Islam. Kan begitu. Pada akhir-akhir ini umat Islam, khususnya mereka orang awam, senantiasa dibingungkan, dibikin pusing oleh tokoh-tokoh Islam itu sendiri. Mereka saling berdebat satu dengan yang lain dan tidak ada ujung pangkalnya. Jadi sehingga orang awam itu kebingungan, mana ulama, mana kiai, mana ustadz yang harus kami jadikan pedoman. Sementara mereka itu sama-sama berpendidikan, mereka sama-sama bertitel rentetan, sehingga orang awam itu terkecoh kadang-kadang, ya kan? Sehingga mereka bingung mana yang harus kami jadikan pedoman, mana yang kami harus jadikan panutan. Sementara kita tahu bahwasanya orang awam itu tidak memiliki filter yang baik. Mereka tidak memiliki saringan untuk menyaring perkataan-perkataan yang keluar dari tokoh-tokoh Islam tersebut. Maka orang awam yang du'afaul iman, mereka orang awam yang lemah imannya, tentu mereka akan memilih pendapat yang mudah meskipun itu sangat beresiko. Tapi bagi mereka, meskipun minim ilmunya, tapi kalau imannya kuat, maka mereka akan berusaha untuk mencari kebenaran dengan terus mencari dan
berusaha untuk menemukan seorang ulama yang benar-benar dapat dijadikan panutan dalam beragama. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli dzikri, orang yang pandai, orang yang kompeten dalam bidangnya, apabila kalian tidak mengetahui. Apabila seorang yang tidak mengetahui dalam bidang pertanian, kalau dia tanya kepada orang yang ahli pertanian, maka selesai urusannya, akan membawa kemaslahatan. Orang yang nggak tahu ilmu medis tanya kepada dokter, dengan demikian dia akan membawa kemaslahatan dari pertanyaan tersebut, ya kan? Kalau orang tidak tahu ilmu agama, tentu dia harus tanya kepada orang-orang yang memang tahu dalam bidang agama. Tapi di zaman akhir ini masyarakat kita dibikin bingung, karena ahli agama, mereka juga bahkan bergelar profesor pun menyebarkan paham-paham yang tidak benar di tengah masyarakat kita, sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang maghrur, yang kecoh dengan pendapat-pendapat tersebut. Makanya Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, "Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabir al-qabid fihim 'ala dinihi kal-qabid 'ala jamr." Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabir fihim 'ala dinihi kal-qabid 'alal jamr. Akan datang satu masa di tengah-tengah umatku di mana orang yang sabar menjalankan agamanya, maka dia diumpamakan dengan orang yang menggenggam bara api. Tentunya sedikit sekali dari umat Islam yang kuat untuk menahan itu semua. Makanya kita penting, ya kan, memilah dan memilih, harus selektif dan korektif dalam memilih siapakah orang yang kita jadikan panutan dalam beragama, ya kan? Makanya ungzur ma qala wala tangzur man qala, ya kan? Perhatikan, lihat apa yang dia ucapkan dan jangan lihat siapakah yang mengucapkannya. Kenapa demikian? Karena kalau kita itu melihat siapa yang mengucapkan, kadang-kadang kita meremehkan. Kalau yang mengucapkan itu orang yang di bawah usianya dari kita, kadang kita meremehkan. Kalau orang yang mengucapkan itu orang yang nggak bertitel, kadang-kadang kita juga meremehkan, gitu loh. Seperti itu. Itulah realita akhir zaman, ya kan? Dinamika akhir zaman, termasuk min asyratis sa'ah, tanda-tanda akhir zaman. Masyarakat kita dibikin bingung, tidak karuan, seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW